Apakah kita masih merasa damai ketika kita melihat sama kita masih ada yang kekurangan di sekitar kita? Apakah gereja masih ngerasa damai kalau di sekitar gereja itu ada masyarakat yang miskin, yang punya banyak persoalan ekonomi, punya persoalan pekerjaan, mata pencaharian? Gimana mungkin gereja bisa damai? Tapi ternyata di luar sana ada ribuan bahkan jutaan orang nggak mampu memenuhi kecukupannya. Dan oleh karena itu kita berbagi. Spiritualitas keugaharian itu sebuah eksistensi hidup kita yang dibangun atas kesadaran mengontrol diri dalam kerangka ekumene. Halo sahabat Oikumene, kita berjumpa lagi dalam podcast bulan Oikumene 2026. Dalam 2 episode yang lalu kita sudah bicara tentang bagaimana gerakan Oikumene dibentuk dan transformasi dari DGI menjadi PGI. Dalam episode kali ini kita akan masuk ke babak yang lebih dekat dengan realitas kehidupan kita, yaitu bagaimana semangat Oikumene itu dibawa untuk menghadirkan kesaksian yang relevan di tengah dunia bagi seluruh ciptaan. Dalam konteks inilah, gereja-gereja di Indonesia melalui PGI menegaskan sebuah spiritualitas, yaitu pola hidup keugaharian. Bersama kita saat ini sudah hadir 2 orang narasumber yang akan membawa kita untuk memahami lebih dalam mengenai spirit keugaharian. Yang pertama, kita sudah bersama dengan Pendeta Gomar Gultom. Apa kabar, Pak? Baik, makasih Mbak Eli sudah mengundang hadir di podcast ini. Terima kasih Pak, dalam kesibukan yang luar biasa sudah meluangkan waktu ke sini. Sahabat Oikumene, Pendeta Gomar Gultom adalah Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan periode 2019, lalu Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia periode 2019 sampai dengan 2024, dan saat ini Bapak Gomar menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PGI. Narasumber kita yang kedua adalah Pendeta Johan Kristantara. Halo, selamat datang Bu Eli. Pak Johan. Terima kasih. Pendeta Johan adalah pendeta dari Sinode Gereja Kristen Jawa yang sudah menjadi pendeta sejak tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan KKC PGI. Terima kasih Pak Johan. Sama-sama Bu Eli. Sahabat Oikumene, kita akan segera memulai percakapan kita. Pak Gomar, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ugahari atau keugaharian itu? Ya memang kosakata ugahari ini sudah agak lama ya nggak digunakan dalam bahasa Indonesia, tapi keugaharian itu sebetulnya sebuah sikap diambil dari padanan soprosun dalam bahasa Yunani. Tetapi dasar yang dipakai oleh PGI adalah doa Yesus, doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Berilah kami makanan kami yang secukupnya gitu. Jadi soprosun itu mengandung makna kontrol diri, kemampuan kemampuan mengontrol diri untuk berani mengatakan cukup. Ada batas. Kalau lewat ini sudah melewati apa yang seharusnya. Jadi bagaimana kita mengontrol diri untuk mengatakan cukup. Dengan itu kita jadi tahu menempatkan diri berhadapan dengan situasi yang bagaimanapun, mampu menempatkan diri berhadapan dengan siapapun karena kita tahu batas. Jadi ugahari itu bukan cuma sekedar pola hidup sederhana, gaya hidup minimalis atau anti konsumerisme gitu ya, bukan sebatas unsur itu ya? Ada di dalam, tapi itu terlalu sederhana ya. Bukan sekedar pola hidup sederhana, karena pola hidup sederhana itu sangat relatif ya, sangat relatif. Di sini yang dibutuhkan itu adalah kemampuan mengendalikan diri. Tetapi itu baru unsur pertama dari keugaharian. Pengenalan Jadi diri. Kontrol diri untuk mengatakan cukup. Itu unsur pertama. Tetapi unsur kedua, begitu banyak orang yang tidak mampu memenuhi kecukupannya. Saya sudah cukup segini. Tapi ternyata di luar sana ada ribuan bahkan jutaan orang nggak mampu memenuhi kecukupannya. Dan oleh karena itu kita berbagi. Jadi saya nggak bisa merasa selesai dengan hidup saya sudah cukup, saya sudah mampu mengontrol diri, saya tidak korupsi, saya tidak menipu, itu nggak cukup.
saya harus berbagi dengan mereka yang belum Yang mampu. belum cukup. Itu dimensi kedua. Tapi itu pun nggak cukup, karena satu orang kita bantu, ada jutaan orang lain yang tidak mampu juga kita mampu berbagi dengannya. Ada ribuan bahkan jutaan orang pergi tidur dengan perut hampa, dengan perut kosong. Maka dimensi ketiga keugarian adalah keikutsertaan kita untuk menciptakan atau memperjuangkan sistem yang adil agar setiap orang mampu punya akses untuk memenuhi kecukupannya. Mengupayakan. Makanya dipakai kata spiritualitas sebelum Betul. Jadi tidak hanya keugarian. Tapi Karena spiritualitas, ya. spiritualitas keugarian itu sebuah eksistensi hidup kita yang dibangun atas kesadaran mengontrol diri dalam kerangka oikumene. Tadi kan Mbak Eli katakan soal gerakan oikumene. Ini ditempatkan dalam gerakan oikumene. Oikumene itu kan terdiri dari dua kata, oikos dan menein. Oikos itu bisa berarti rumah, bisa berarti dunia, menein menempati. Jadi gerakan oikumene adalah gerakan untuk menata dunia ini untuk menjadi rumah yang nyaman, untuk didiami oleh semua, bukan hanya oleh warga gereja, bukan hanya didiami oleh manusia, tapi oleh semua, Seluruh alam. seluruh alam semesta. Nah itu pasti Pak bidangnya Mas Johan nih, seluruh alam semesta keutuhan ciptaan kan. Jadi dalam konteks itu dipakai spiritualitas keugarian. Jadi dalam kerangka menata dunia ini agar menjadi rumah yang nyaman untuk didiami oleh semua. Nyaman dan adil ya Pak. Nyaman dan ya kalau nyaman saja untuk diri sendiri nggak ada artinya. Nyaman itu betul. harus buat semua, Buat makanya semua. adil kan, harus adil. Makanya perdebatan yang sering terjadi dalam lingkungan gereja, apakah yang disebutkan oleh Mas Johan itu, apakah keadilan bisa dipisahkan dari perdamaian? Nggak bisa. Mana lebih dulu perdamaian atau keadilan? Orang-orang yang udah mapan selalu bilang perdamaian. Kalau damai baru bisa adil gitu ya. Tapi orang-orang yang itu makanya di lingkungan gereja-gereja di utara itu Amerika, Eropa Barat, selalu mereka maunya perdamaian dulu. Perdamaian. Ada perdebatan yang Iya. cukup panjang itu di Brasil ketika itu. Tapi gereja-gereja di selatan, Afrika, Asia, termasuk gereja-gereja di Indonesia, enggak, harus keadilan Keadilan dulu. Makanya lahir KPKC kan, keadilan, Kan, perdamaian, perdamaian. dan keutuhan ciptaan. Jangan dibalik gitu. Iya, betul. Nah itu Mas Johan itu saya tertarik Iya. kalau tadi begitu bilang adil ya. Jadi Keugarian itu dalam kerangka keadilan itu juga. ketika orang banyak yang masih memahami bahwa ugahari itu hanya sebatas gaya hidup anti konsumerisme, itu ternyata itu cuma satu bagian kecil aja ya, Satu tetapi bagian lebih kecil. ke spiritualitas yang holistik, Ya. mencakup bagaimana mengendalikan diri untuk merasa cukup dalam setiap hal ya Pak. Ya. Pak Johan, jadi KKC nih, bagaimana spirit ini Pak, di masa yang dalam konteks saat ini ketika industri semakin masif seperti itu ya, lalu gaya hidup manusia juga Iya. semakin meningkat, bagaimana spiritualitas ugahari ini bisa relevan dengan konteks kita sekarang Pak? Iya. Saya mau menambahkan dulu yang Ya. disampaikan oleh Pak Komar bahwa tadi sudah dikatakan ya, bukan sekedar ugahari, tapi ini adalah spiritualitas keugaharian, karena memang kita mau lebih jauh dari hanya sekedar gaya hidup. Ini persoalan spiritualitas, karena secara teologis sebenarnya dasar dari spiritualitas keugaharian itu jelas, yaitu bahwa alam ini, alam semesta ini secara mendasar adalah milik Allah, dan kita manusia dipercaya sebagai penata layan, Penata sebagai layan, pengelolanya. Dan karena kita dipercaya sebagai penata layan atau pengelolaan, maka tentu saja aspek kecukupan, aspek keadilan itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam menciptakan tatanan alam, tatanan dunia yang memang tadi mau dijadikan sebagai rumah atau mau menjadi rumah bersama, tanpa ada kesadaran spiritual bahwa dunia ini adalah milik Allah dan kita penata layannya. Maka ya tadi kita hanya sekedar memahami ugahari sebagai gaya hidup hemat atau tidak boros atau anti konsumerisme, padahal sebenarnya jauh lebih dari itu. Dan itu juga sangat terkait sebenarnya dengan tadi yang Bu Eli sampaikan mengenai persoalan-persoalan lingkungan, mengenai soalan-soalan industri ekstraktif, pertambangan, karena sangat jelas bahwa industri-industri ekstraktif dan pertambangan ini
didasari dari sistem ekonomi yang memang tidak adil, yang memusatkan modal dan kekuatan, kekayaan hanya pada segelintir orang. Dan pada akhirnya ketika kekayaan, ketika kemakmuran itu hanya dikumpulkan pada segelintir orang, maka tentu saja akan ada peminggiran-peminggiran, akan ada orang-orang yang merasa tidak adil. Dan ini semua berakar dari keserakahan. Ketika orang merasa bahwa apa yang dilakukannya belum cukup dan selalu tidak cukup dan selalu ingin lebih hebat, ingin lebih kuat, ingin lebih besar, lebih kaya dan lain sebagainya, maka tidak akan bisa keugarian itu dicapai. Orang nggak akan bisa sampai pada titik di mana tadi Pak Gomar bilang, titik di mana dia mengatakan ini cukup, begitu. Berarti, Karena ya. orang tadi kan Mas Yohan bilang kerakusan itu nggak ada batasnya. Betul. Betul. Amsal 30:15, sang lintah memiliki 2 anak perempuan yang selalu berkata untukku, dan tidak pernah berkata cukup. Itu Iya, kita iya, nggak pernah berkata cukup. Iya. Di keserakahan itu, iya. Ini spiritualitas keugaharian itu kan baru dicanangkan oleh PGI tahun 2014 di Sidang Raya Sidang di Nias. raya yang di Nias. Kenapa muncul istilah itu? Karena waktu itu kita tengah raih begitu banyak krisis yang kita hadapi. Ada krisis kebangsaan, ada krisis keesaan gereja, ada krisis lingkungan, ada begitu banyak. Di dalam persidangan itu distudikan bahwa ternyata akar dari semua krisis ini adalah kerakusan yang disebut Mas Yohan tadi. Akar dari semua persoalan ini adalah kerakusan. Dan Joseph Stiglitz itu pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2001 atau 2011 saya lupa. Dia bilang zaman kita sekarang ini adalah dekade kerakusan. Jadi kerakusan itu sudah merangsek ke semua bidang kehidupan, bahkan agama-agama termasuk ke gereja juga barangkali, masuk Pak ya. ke agama juga, masuk ke gereja. Lo ada gereja yang penting dia besar gerejanya, gereja lain jadi mati karena dia nggak peduli. Pokoknya bukannya membantu gereja lain bertumbuh, bukan, tapi nggak ada cukup soalnya. Gereja-gereja dalam studi itu di Sidang Raya sampai pada kesimpulan untuk melawan kerakusan ini, kontras terhadap kerakusan ini adalah spiritualitas keugaharian. Itu asal muasalnya. Betul. Iya. Kita sangat berhutang kepada almarhum Trisno Sutanto yang yang memberikan banyak masukan ketika itu tentang spiritualitas Konsep keugaharian ini. Iya. Yudas Iskariot juga kan menjual Yesus karena dia rakus kan. Oh iya. Akar segala kejahatan adalah cinta uang ya Pak. Ini perang Iya, yang terjadi iya. sekarang, Amerika Serikat Israel nyerang Iran, itu semua kan akar kerakusan. Iya. Iya, dan sebaliknya sebenarnya Alkitab pun bahkan sejak bagian awal Alkitab sudah mengajarkan mengenai spiritualitas keugaharian. Bu Eli pasti ingat ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun dan mereka Mana? kelaparan, ya Tuhan memberikan mana. Tapi ada pesan bersamaan dengan Ambil mana itu. secukupnya, Ambil secukupnya saja. Karena begitu orang ada yang mengambil berlebihan, busuk. maka dia menjadi busuk dan gak ada gunanya lagi kan. Ya, Nah dan karena itu itu menimbulkan ya kemarahan. mengambil mana secukupnya itu penting. Itu menarik karena sangat Iya. relevan dengan kita sekarang. Betul. Coba aja, itu kan mana diambil berlebih toh. Iya. Akhirnya apa jadi apa? Busuk. Ulat jadi Iya, ulat. jadi ulat, ya. Jadi membusuk jadi ulat. Nah, kita sehari-hari lihat aja sehari-hari. You mengkonsumsi gula kebanyakan lebih dari kecukupan untuk tubuh, dia jadi ulat dalam tubuh dalam bentuk Jadi penyakit diabetes. kan Pak. Iya, betul. Makan Segala lemak, yang berlebihan. makan lemak Berlebihan. melebihi kecukupan untuk yang Iya. dibutuhkan tubuh, dia jadi Kolesterol. ulat, membusuk jadi kolesterol. Dan dari perspektif persoalan ekologis, food waste, sisa Ya. makanan adalah Itu yang paling masalah besar besar, ya. dalam masalah hidup yang persoalan besar, ekologi betul. kita. Ya. Dalam kesehatan lingkungan. Baik Bapak-bapak. Dan kita, Ibu. Ya, Ibu. Kita kembali mengingatkan bahwa tema bulan Oikumene tahun 2026 adalah keesaan tubuh Kristus yang mengalami damai sejahtera Allah bersama seluruh ciptaan. Nah, bagaimana spirit keugaharian ini membantu gereja-gereja dan kita sebagai pribadi untuk mewujudkan damai sejahtera Allah itu? Silakan. Tadi kan Mbak Eli sebutkan keesaan gereja kan. Ya, Apa keesaan kita itu hanya dalam bentuk Lembaga. pertemuan-pertemuan ekumenis, Ibadah bersama, sidang raya begitu ya. Tapi kalau ada gereja lain yang mengalami musibah, nah itu Pak. kita nggak merasa terganggu.
Saya kadang-kadang berpikir ini kita apa Esa gitu ya. Nah, lalu masuk ke tema bulan Oikumene tahun ini, bagaimana menjadi damai sejahtera Allah yang disebutkan untuk kita share bersama. Itu kan berarti sebetulnya peduli dan berbagi kan itunya. Ya. Harus ada di dalamnya unsur peduli dan berbagi. Kita masih ada nggak di situ gitu? Ya, jadi 2 unsur Pak, keesaan, keesaan kita dan damai sejahteranya yang dihasilkan dari. Ya kalau kita peduli dan berbagi, itu damai sejahtera itu akan hadir ya. gitu. Betul. Dan kan ketika kalau dalam bahasa Alkitab itu kan selalu, terutama dalam orang Samaria yang baik hati, kata yang dipakai itu kan splagnisomai, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu kan kata splagnisomai, satu kata dalam bahasa Yunani diterjemahkan menjadi 5 kata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu berkali-kali dalam itu. Hanya 1 kali dalam kitab Alkitab kita kata splagnisomai dipakai untuk subjeknya manusia, orang Samaria. Selebihnya subjek untuk splagnisomai ini selalu Yesus. Oh. Hanya orang Samaria yang splagnisomainya kata subjeknya. Artinya apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu sebetulnya adalah splagnisomai, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, adalah sebuah tindakan ilahi. Iya. Tindakan kemesiasan. Maka unsur-unsur dibalutnya luka-lukanya, diminyakinya dengan diurapinya dengan, itu kan tindakan mesianis kan. Betul. Nah, kalau ada kepedulian kita tergerak oleh belas kasihan dan peduli berbagi, sebetulnya itu tindakan ilahi. Ya. Itu Kristus sedang bekerja dalam diri kita. Nah, apakah gereja-gereja kita masih care and share, masih peduli dan berbagi dalam terang gerakan ekumene kita, dalam keesaan gereja kita menuju damai sejahtera itu? Pertanyaan itu kepada gereja-gereja kita. Iya. Ini pertanyaan Mbak Eli tadi, kita harus bertanya, saya masih tergerak nggak oleh belas kasihan? Nah, kalau Mas Johan sebagai sekretaris eksekutif hanya melaksanakan kegiatan itu karena sudah diprogramkan, karena sudah ada anggaran, karena diperintah, itu mah nggak usah banyak cerita. Tapi nggak salah dengan itu. Tapi apakah itu dibarengi dengan kepedulian? Apakah dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan? Di situ persoalan gereja-gereja kita. Dan karena damai sejahtera itu kan juga bukan sekedar ketenangan ya. Damai sejahtera itu juga berarti kan damai sejahtera yang relasional. Damai sejahtera di mana kita berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, tapi juga berdamai dengan alam di sekitar kita. Ketika kita hanya mencari ketenangan dalam diri kita, dan seringkali itu dihubungkan dengan finansial ya. Kalau orang sudah mapan gitu lalu dihubungkan hidupnya sudah damai gitu. Tapi apakah kita masih merasa damai ketika kita melihat sama kita masih ada yang kekurangan di sekitar kita? Apakah gereja masih ngerasa damai kalau di sekitar gereja itu ada masyarakat yang miskin, yang punya banyak persoalan ekonomi, punya persoalan pekerjaan, mata pencaharian? Gimana mungkin gereja bisa damai dengan kondisi seperti itu? Itu kan bukan urusan saya. Itu emang gue pikirin. Iya. Who care? Selalu. Apakah kita masih bisa damai ketika alam sekitar kita rusak ya? Sekian ribu juta hektar hutan dihabisi. Apakah kita masih bisa damai-damai aja kan? Nggak mungkin. Karena itu memang damai sejahtera itu harus holistik, harus utuh. Bukan hanya soal damai sejahtera secara personal, tapi juga dalam relasi dengan Allah dengan sesama, dan juga dengan alam lingkungan sekitar kita. Iya. Saya kira itu ya. Iya betul Pak. Jadi ketika kita tergerak untuk melihat dunia yang terluka, alam yang terluka, seperti itu kita menghadirkan damai sejahtera. Lalu sekarang, apa menurut Pak Goma dan Pak Johan tantangan yang paling terlihat gitu, pergumulan dalam mewujudkan spiritualitas keguharian itu gitu dalam kehidupan yang sekarang itu, entah oleh pemimpin gereja atau gereja-gereja, tantangan yang terbesar yang masih menjadi pergumulan dalam mewujudkan spiritualitas keguharian yang mendatangkan damai sejahtera tadi? Ya kalau saya lihat sih Mbak Eli udah sebut di bagian awal percakapan kita ini tadi, Mbak Eli yang memulainya. Tadi ada saya dengar istilah konsumtivisme tadi disebutkan kan oleh Mbak Eli dan juga disebut oleh Mas Johan. Tantangan terbesar kita sekarang ini adalah materialisme dan konsumtivisme. Konsumerisme ya. Kita ini kan
hampir tidak ada hari tanpa kita mengumbar hawa nafsu, mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia. Hampir tidak ada hari. Ke gereja pun kalau nggak menyenangkan buat selera saya nggak. Jadi semua, jangan-jangan kita ke gereja juga sedang Untuk mencari memenuhi. kenikmatan duniawi gitu. Dalam percakapan antara Sokrates dengan Sermides, itu sebagaimana direkam oleh Plato, itu yang dia sebut sebagai epitumia. Apa itu, Pak? Epitumia itu kenikmatan-kenikmatan yang kita sangat suka. Iya. Dan tidak ada hari-hari kita berlalu tanpa berpikir tentang epitumia ini. Tiap hari kita berpikir bagaimana menggapai ini. Keseharian kita sangat banal. Coba aja cek orang-orang yang seumuran saya. Kalau janjian ketemu cucunya di mana? Janjinya di mall kan? Mall. Iya, di mall, di resto. Di resto. Iya. Mana ada yang janjian di taman? Ahok udah bikin RPTA di mana-mana. Nggak ada orang janjian ketemu di situ. Selalu janji di mall. Mas Johan kalau minum di warteg, bayarnya kopi 1 gelas berapa? 5.000. Kalau di warteg Tapi kalau 5.000, Pak. Tapi Masih kalau ada sudah yang di mall- 3.500, Oh ya. 4.000. Bayar pakai Kalau- uang 5.000, kembaliannya ditungguin. Iya. Kalau nggak ada kembaliannya, dimarahin tukang dagang. Namanya kopi hitam atau kopi tubruk. Setelah sampai di mall, hanya merubah nama menjadi Black Coffee. Americano. Harganya menjadi 50.000. Iya, 10 iya, kali betul, lipat. betul. Dan Alam kita nggak sadar keberatan dengan itu ya, Pak? kita malah kita kasih tip lagi. Iya, Yang ini bukannya kembalian nawar, 1.000. Iya, bukannya yang nawar ini, malah. yang ini yang Bangga ya, Pak? yang di Bayar. warteg Bayar. 1.000 perak ditungguin kembalian. Di sini ngasih tip lagi dari dulu. Artinya alam berpikir kita sedang Sudah. dirusak sebetulnya Iya. oleh materialisme dan konsumtivisme ini. Sedang dirusak tanpa kita sadari. Tapi makan enak boleh kan, Pak? Asal Ya makan enak nggak ada masalah. Saya nggak artinya berkunjung ke mall it's okay. Asal ada kesadaran. Coba Anda belanja ke mall. Tadinya cuma mau beli bawang ke supermarket. Lihat Tapi yang begitu lain. keluar dari supermarket yang Anda bawa Bawahnya bukan nggak hanya bawa. bawang, yang lain-lainnya juga. Bisa-bisa beli TV, beli kulkas, beli Macam-macam dibeli. macam-macam. Saya baru dapat informasi dari WA di WA grup pimpinan MPHPGI. Seorang teman kita dari Medan, Andip anggota MPH dari GBKP, Andepa. Oh ada iya. pimpinan. Andepa Pemikiran bilang, Anda. para peminjam uang di BPR-nya Oh, dia iya. itu Betul. Anak-anak muda. anak-anak muda Gen Z, dan untuk apa? Memenuhi. Ternyata untuk membeli hal-hal yang nggak diperlukan. Iya. FOMO katanya, Pak. Fear of missing Fear of out. missing Kalau out. perempuan itu, Pak, skincare. Nah, kita sedang di situ sekarang. Makanya spiritualitas kegaharian ini sedang mengajak kita untuk melihat eksistensi kehidupan kita gitu. Iya. Mana yang eksistensial? Sebetulnya masa COVID kemarin itu sudah mengajarkan kita untuk itu. Iya, betul. COVID itu betul-betul mengajarkan kita untuk iya. kembali ke Pola hidup yang eksistensial. Tapi sesudah lewat itu lupa kita semua pembelajaran saat itu. Mulai lagi macam-macam. Meluapkan. Balik lagi. Balik Iya, lagi. iya. Karena itu tadi tantangan terbesar kita adalah keseharian kita yang tidak pernah lewat tanpa upaya memuaskan dahaga yang nggak pernah cukup habis. itu. Iya, betul. Gaya hidup konsumtif itu memang mengerikan sekali, dan itu sebenarnya ternyata rangkaiannya panjang sekali, Pak Gomar dan Bu Eli. Saya ambil contoh misalnya beginilah. Ya tadi soal makan enak ya. Makan ya bagi saya makan memang harus enak ya. Kalau makan nggak enak nanti jadi nggak habis, Tapi jadi enak tuh terbuang. relatif, Pak. Ada yang bilang daging enak, ada yang bilang tempe enak. Kalau saya taunya cuma enak sama enak banget, Bu Eli. Nah jadi begini, gaya hidup itu ternyata sangat terkait juga dengan lingkungan. Saya ambil contoh, ketika orang semakin banyak mengkonsumsi makanan, katakanlah dengan bahan baku daging sapi misalnya. Daging sapi ini kan dihasilkan tentu saja dari peternakan sapi. Dan peternakan sapi ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga pemerintah mengatakan 30-40% konsumsi impor. daging sapi kita itu impor begitu. Nah, kita tahu bahwa di negara-negara maju misalnya peternakan sapi yang isinya ribuan ekor sapi itu mereka cari pakannya bukan kayak petani tradisional kita yang mencari rumput di luar, tapi mereka justru mengkultivasi sebuah lahan pertanian khusus Penanaman untuk pakan. Dan kita tahu bahwa ketika ada berhektar-hektar Monokultur. lahan, monokultur, kemudian juga persoalan yang nggak kalah hebatnya adalah konsumsi air Oh ya. untuk merawat lahan
yang sedemikian besar dan masif. Konsumsi air itu sangat besar. Dengan begitu kita membuang air begitu banyak hanya untuk mengkonsumsi mungkin daging sapi. Kalau kita makan steak ya, steak yang katakanlah 200 gram gitu, mungkin konsumsi air yang dibutuhkan sangat banyak. Nah, ini rentetan gaya hidup yang terkait dengan alam dan lingkungan ini saling berkelindan, dan itu tanpa sadar menciptakan gaya hidup yang non ugahari sebenarnya. Nah, ini kembali tadi kan Pak Gomar sempat menyebutkan bahwa ada pinjaman pinjol anak-anak muda itu bahkan sudah pinjam pinjol, mungkin buat yang muda-muda itu buat, kalau perempuan buat skincare, lalu buat beli HP ya, HP yang paling canggih, pengen pakai merek-merek tertentu ya yang gaya seperti itu. Nah, Pak Johan, bagaimana cara gereja untuk menanamkan spiritualitas ugahari itu, terutama kepada generasi muda? Apa sih yang bisa gereja tawarkan atau gereja ajarkan supaya anak-anak muda sekarang yang memang tantangannya tuh luar biasa ya, mereka bisa menerapkan spiritualitas keugaharian, Pak? Iya Bu Eli, saya kira yang diperlukan oleh gereja untuk lakukan terhadap kaum mudanya adalah bagaimana mengajak mereka, melibatkan mereka dalam entah itu kegiatan ataupun dalam program-program yang mengajak mereka untuk melihat bahwa realitas di sekitar mereka masih banyak terjadi ketidakadilan atau masih ada kemiskinan. Dan ketika pemuda remaja dilibatkan dalam kegiatan semacam itu, gereja bisa menumbuhkan spirit berbagi, spirit ugahari, bahwa ketika mereka misalnya mau mengejar gaya hidup yang luar biasa dengan gadget atau gawai yang model terbaru, yang bahkan mungkin itu sebenarnya di luar kemampuan mereka, segmennya bukan untuk mereka, tapi karena mereka kepingin dan penggunaannya juga hanya 5% dari kapasitas. Padahal begitu kan sebenarnya kan lebih kepada gaya hidup, dan itu akhirnya menciptakan gaya hidup yang non ugahari. Nah, kalau gereja tidak mengajak remaja dan pemuda untuk melihat realitas yang ada di sekitar mereka, bahwa sebenarnya gaya hidup ugahari itu diperlukan bukan hanya soal cukup bagi diri mereka, tapi juga soal kepedulian dengan sesama. Itu saya kira penting untuk juga disampaikan kepada para pemuda dan remaja ya, mengajak mereka untuk mengenali bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri, dan hidup ini bukan hanya untuk mengejar validasi, sanjungan, pujian, pengakuan dari orang lain, tapi juga bagaimana mereka juga bisa punya kepedulian pada sesama. Itu ya yang bagaimana, penting, Pak? ya. Kepedulian seperti apa yang bisa ditunjukkan oleh anak muda? Ya, Mas Johan udah mulai tadi, tapi saya mau ke hal-hal yang lebih konkret untuk anak-anak muda nih. Tapi sebetulnya bukan hanya anak muda, untuk kita semua lah. Betul. Kita harus mengembangkan habitus baru ya. Kebiasaan-kebiasaan baru. Misalnya yang sederhana aja. Kenapa sih kita mesti beli makan buah yang import? Kenapa bukan yang buah lokal? Dengan memakan buah lokal, kita memberdayakan petani kita. Iya. Itu satu. Yang kedua, Anda yakin buah import itu dipanennya bulan lalu? Jangan-jangan itu dipanennya tahun lalu. Iya, kan dikirimnya saja berapa bulan. Tapi bertahan lama. Ada apa di dalam? Ada pengawet. Ada apa di dalamnya gitu? Kenapa bukan buah lokal saja yang dimakan? Yang ketiga, untuk mendatangkan buah lokal kemari itu melalui transportasi biaya dan segala macam, dan itu udah pemborosan terhadap sumber daya alam. Iya. Jadi ada pisang yang sangat bagus, pisang Ambon, pisang Barangan, ada apel Malang, ada salak, ada pepaya yang semua. Kenapa sih kita malu-malu makan yang seperti itu gitu, mesti yang import selalu? Saya nggak malu-malu, Pak. Makanya saya di rumah kami itu selalu buah lokal. Iya. Itu yang pertama, yang paling sederhana. Misalnya yang kedua, ya Bung Johan tadi sudah bilang sampah makanan yang begitu. Mulai saya nggak bilang kurangi jatah makan, nggak begitu. Tapi habiskan yang ada di piringmu gitu. Betul. Jangan sampai bersisa. Penggunaan plastik misalnya. Saya bersyukur PGI sejak 2011 sudah zero plastik. Sudah, iya. Dan saya dengar bertahan sampai sekarang. Itu hal-hal seperti itu harus dikampanyekan. Penggunaan energi yang terbatas, energi yang terbarukan diupayakan.
air tadi jadi masalah. Jadi hal yang sederhana, kita apalagi kalau pakai shower kan, sikat gigi pun showernya nggak dimatikan, Iya. sambil sikat gigi air terus hidup. Terus idealnya air bumi itu diserap 75%, 25% yang mengalir ke parit atau ke sungai. Itu ideal. Jakarta sekarang itu terbalik. Hanya 25% yang terserap. 75%-nya lagi mengalir. Terbuang. Akibatnya banjir kan banyak. Iya. Nah, bagaimana kita sekarang membangun rumah yang sediakan penyerapan di rumah. Membangun parkirkan gereja jangan di semen, jangan di aspal, tapi pakai paving block misalnya. Kayak gitu. Artinya habitus-habitus yang seperti itu sudah mulai diterapkan sejak dini. Gereja usahakan kalau masih bisa tanpa AC, kenapa harus pakai AC gitu. Ya tidak salah dengan AC, tapi kalau masih bisa tanpa AC, kenapa harus? Di kantor PGI ini saya sering sekali tegur pegawai dulu. Nggak, sekarang sih nggak, saya garap. Pulang kantor ruangannya lampunya masih hidup, AC-nya masih hidup. Nah, hal seperti itu kan habitus-habitus seperti itu yang harus kita mulai. Jadi kita mengkritik negara begitu hebatnya. Sementara dalam hal-hal kecil kita sendiri hal seperti itu sehari-hari. harus dibenahin gitu. Jadi itu satu aspek yang menurut saya harus kita kerjakan secara serius, mengembangkan habitus baru dalam bersahabat dengan alam sekitar kita. Tapi yang kedua, jangan lupa kita peduli dan berbagi tadi sudah. Tapi yang ketiga ini yang kita nggak bisa menyerahkan semua hal kepada negara. Damai sejahtera, hidup adil makmur itu terlalu berharga, terlalu penting kalau hanya diserahkan kepada pemerintah. Ya, justru harus mulai dari kita. Kita harus ikut berjuang untuk itu. Kita mulai adil, kita mulai equal, kita mulai egaliter, kita mulai. Tapi nggak cukup kita hanya di lingkungan kita. Kita harus ikut berjuang. Undang-undang harus lebih baik, peraturan harus lebih adil. Di situ pentingnya seperti gereja-gereja, PGI tetap berjuang bagi advokasi hak asasi manusia. Ya, holistik ya Pak. Jadi semua harus dikerjakan. Dari personal, dari hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil yang hanya dari hemat air, hemat listrik, lalu juga keluar ketika ada kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap damai sejahtera orang banyak. Ini PGI ini dibangun, di bawah ini ada reservoir air. Jadi air hujan yang jatuh tidak mengalir ke got, tapi diserap ya. Kantor-kantor gereja, gedung-gedung gereja harus begitu. Betul. Bangun begitu. Frederick Silaban itu adalah salah satu arsitek yang sangat fenomenal di Indonesia. Yang mendesain Masjid Istiqlal. Dia yang membuat Masjid Istiqlal. Dia autodidak. Hampir semua bangunan yang dia rancang tidak membutuhkan cat dan tidak membutuhkan AC. Masjid Istiqlal itu tidak pernah dicat. Iya. Tidak ada beberapa bangunan di Kebayoran juga dia. Universitas AKBP Nomensen juga dia. Gedung salah satu kampus Atmajaya juga dia. Semuanya tanpa AC. Sebenarnya kita bisa ya Pak, untuk segala aspek kehidupan tuh kita bisa menerapkan spirit itu. Dan justru harus di hal-hal yang kecil tadi yang disebutkan Pak Goma tadi ya, bagaimana mulai dari pola konsumsi kita, mulai dari bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita untuk misalnya nggak harus kan setiap hari misalnya kita kemudian ke kafe atau ke warung kopi untuk beli kopi yang tadi yang mahal-mahal gitu ya, yang kalau di warteg 5.000 di kafe jadi 50.000 gitu diganti nama. Nggak harus kan setiap hari kita ke situ. Ya sesekali boleh, tetapi yang namanya self reward kan nggak harus setiap hari ya. Kita perlu. Kalau ekonom bilang harus setiap hari belanja supaya ekonomi berputar ya Pak ya, karena berputar ya. Jadi ini memang di situ loh, pertumbuhan ekonomi without growth without limit itu memang berbahaya. Iya, iya. Tapi di sisi lain menabung juga berbahaya. Sebab kita akhirnya menabung untuk diri sendiri. Iya. Yesus bilang jangan mengumpulkan harta di bumi, akan busuk dimakan oleh hangat. Iya. Jadi ditimbang-timbang lah yang cukup. Karena itu kata cukup penting situ ya. Penting. Kalau anak muda ada bilang tuh in this economy gitu. Oke. Ya, baik Pak Gomar, Pak Johan. Dari pembicaraan kita ini, jika spirit keugaharian ini benar-benar bisa kita wujudkan, kira-kira dunia seperti apa sih yang kita bayangkan? Kalau dunia mungkin kejauhan ya Bu Eli. Saya melihat gereja dulu lah. Ya. Saya kira kalau gereja aja atau kalau diri kita dan gereja kita bisa kemudian menjalankan spiritualitas ugahari, kita akan menjadi gereja yang
sederhana dalam misalnya dalam penampilan, dalam ibadah, tetapi berdampak kuat dalam moral dan spiritual, dalam relasi dengan masyarakat, relasi dengan alam, dampaknya pasti kuat. Bukan hanya bukan jadi gereja yang jor-joran lagi gitu ya. Kita akan jadi gereja yang PK dengan bagaimana kita mengemas kegiatan-kegiatan, ibadah-ibadah lebih pada maknanya ketimbang penampilannya gitu, ketimbang penampilan ibadah yang sangat wah misalnya, yang sangat selebratif. Kita akan lebih mengarah pada bagaimana ibadah itu bisa menjadi sarana perjumpaan dengan Allah, dengan sesama, dan juga bagaimana kemudian ibadah itu bisa justru membekali umat untuk hidup di dalam spiritualitas keugaharian. Saya kira itu akan jadi gambaran kalau gereja benar-benar mau menjalani jalan spiritualitas keugaharian. Apa sih yang Bapak bayangkan kalau seandainya setiap orang menerapkan prinsip keugaharian itu tuh dunia akan bagaimana gitu, Pak? Saya sih selalu memulai dari diri saya ketimbang Melihat dunia atau orang lain gitu. Saya bisa di mana saya bisa berubah gitu. Di mana saya bisa konsisten untuk tetap dengan seluruh prinsip-prinsip yang kita bicarakan tadi. Saya mulai dari diri saya. aku mulai dari diri sendiri. Jadi dan berharap kalau saya mulai dari diri saya, di tengah-tengah keluarga saya akan berbinar. Keberbinaran itu juga ketika kami pergi ke tetangga atau ke gereja atau ke tempat lain itu juga menular gitu ya. Ketimbang saya berpikir merubah dunia, merubah gereja kami, merubah PGI, saya selalu dari diri saya, dan itu akan menular. Saya khawatir kalau saya nggak berpikir terlalu besar, saya nggak punya kemampuan untuk itu. Gitu. Dan bayangan saya adalah kalau saya lakukan itu, saya berdoa Tuhan biarlah itu menjadi kesaksian dan berbuah buat yang lain. Itu semacam ada film kan, Pay It Forward. Pay It Film yang Forward. bagus itu, Pak. Itu saya kira Pay It Forward itu aja kita lakukan. Jadi yang menjadi problem adalah di tengah-tengah gereja sering sekali lain yang dihotbahkan, lain yang dikatakan, lain yang dilakukan gitu. Gereja berkata tentang anti korupsi tapi perilaku kita koruptif. Jadi nggak nyambung gitu. Kita ngomong penghematan, tapi penghematan hanya berlaku buat anak buah, buat bos nggak berlaku. Jadi hal-hal seperti itu yang makanya saya bilang saya harus mulai dari diri saya. Kita mungkin nggak akan kelihatan wah diri gitu kita. ya, Mungkin kita akan jadi kelihatan jadi orang sederhana. Mungkin bukan jadi orang yang banyak dapat pujian, sanjungan. Wah, keren sekali orang ini, enggak ya. Tapi lebih ke ini kali ya. Lebih ke bagaimana diri kita kemudian alih-alih kita mengejar validasi, pengakuan, pujian, kita justru menjadi pribadi yang lebih berdampak ya. Lebih memberikan pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Dan pada akhirnya ya kehidupan itu kan menular ya. Orang lain juga akan bisa mengikuti kita. Benar sekali ya, kita dimulai dari diri kita, dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Gomar, Pak Pendeta Johan atas percakapan yang sangat kaya sebenarnya. Mudah-mudahan gitu, sangat asik ya nggak kapok ngundang kita lagi. Oh, enggak, ini sebenarnya masih mau 2 jam Pak, tapi sayang kita dibatasi oleh durasi. Sahabat Oikumene, kita hari ini belajar tentang spiritualitas keugaharian, bahwa spiritualitas keugaharian itu tidak hanya sebatas bergaya hidup sederhana, tetapi bagaimana kita merasa cukup kita sehingga kita bisa adil dan peduli, tetap bertanggung jawab kepada dunia dan orang lain dan seluruh ciptaan. Di tengah dunia yang mungkin mendorong kita untuk memiliki lebih banyak, mengambil lebih banyak, spiritualitas keugaharian ini mengajak kita untuk menghadirkan damai sejahtera yang holistik bagi sesama dan seluruh ciptaan. Karena keesaan tubuh Kristus tidak hanya dinyatakan dari apa yang kita akui, bukan hanya dari perkataan, tetapi juga bagaimana kita mengimaninya dalam kehidupan ini. Sahabat Oikumene, kita akan bertemu lagi dalam episode keempat ketika kita membahas tentang pesan Oikumene PGI di usia 76 tahun
di tahun 2026 ini. Sampai jumpa, saya Elidia Praptanti, pamit undur diri.